Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, senang kembali berjumpa dengan saudara semua dalam channel PSD. Doa dan harapan saya setiap saudara dalam pemeliharaan Tuhan kita Yesus Kristus, roh saudara dipelihara sempurna, pikiran saudara dipelihara sehingga kita memikirkan hal-hal yang datangnya daripada Tuhan. Amin. Nah saudara, seperti pada judul ini ya, bukti kegilaan Pantekosta dan karismatik, tanda tanya saudara ya. Saya akan memperlihatkan satu tayangan buat saudara, dan menurut saya ini adalah ibadah Pantekosta ya, menurut saya saudara ya, yang saya lihat di YouTube saya. Saudara bisa lihat ya di layar. Jadi sambil kita menyimak saudara, saya akan menjelaskan buat saudara apa yang terjadi ya, apa yang terjadi. Nah, dari kalangan reform, khususnya ada dua orang yang sering dengan frontal ya menantang dan menyesat-nyesatkan daripada karismatik dan Pantekosta. Memang di dalam Pantekosta sendiri dan karismatik saudara, itu masih ada perbedaan ya, perbedaan dalam cara beribadah kepada Tuhan ya. Saya melihat perbandingannya itu ya sangat signifikan lah. Tapi kalau orang yang tidak ada di dalamnya, maka dia hanya menganggap semua sama. Nah, ibadah yang seperti ini saudara, yang saudara lihat di layar ini, saya tidak pernah menemukan dalam 10 tahunan di saya di karismatik ya. Namun di awal-awal saya juga adalah orang mengalami hal seperti ini ya saudara ya. Nah, karismatik sendiri berasal dari kata karisma yang artinya karunia dari bahasa Yunani saudara. Itu sebabnya kita karismatik percaya tentang karunia-karunia Roh Kudus, yaitu di dalam 1 Korintus pasal 12. Nah, perlu kita tahu saudara bahwa biasanya ibadah-ibadah seperti ini adalah ibadah-ibadah khusus ya. Kalau mereka sampai guling-guling, sampai kemudian tertawa-tawa dan tanda kutip seperti kacau ya. Nah, saya sepaham yang sering disampaikan oleh Mbah Muri ya, bahwa ibadah kacau itu tanda kutip ya, tidak sepaham dengan mengatakan bahwa Pantekosta dan karismatik diilhami setan ya, karena dia tidak ada di dalamnya. Nah, saya akan menjelaskan kepada saudara semua kenapa bisa terjadi seperti ini ya. Ibadah-ibadah yang saudara lihat itu seperti kacau, sampai ada yang guling-guling. Semakin lama video ini dan semacam terlihat seperti sudah kacau ya. Nah, dalam perkumpulan ya, termasuk juga yang dialami oleh jemaat yang ada di Korintus, dan itu Korintus mengalami hal-hal yang supranatural melebihi jemaat-jemaat yang lain. Itu sebabnya Rasul Paulus banyak menulis surat di sana, bahkan juga memberikan kepada peringatan kepada jemaat di Korintus untuk bisa lebih tertib dalam beribadah. Jadi apa yang disampaikan Paulus adalah satu anjuran ketika beribadah. Karena memang ketika saudara lihat ibadah seperti ini, ada orang baru masuk, maka dia akan, artinya dia bisa tersandung ketika melihat ini. Tetapi kalau ini untuk intern jemaat khusus ya, doa pelepasan atau doa kesembuhan atau doa pengurapan ya mungkin. Tetapi kalau ini adalah suatu komunitas untuk mengajak orang, maka orang baru itu bisa tidak percaya, bahkan menganggap ini kacau. Tetapi kalau misalnya orang itu biasanya orang-orang yang terlibat okultisme dan ingin masuk dengan ibadah seperti ini, bisa bertobat. Kenapa? Karena di sini di dalam ibadah seperti ini benar-benar ada ini sudah masuk dimensi yang lebih dalam, dunia roh saudara ya. Nah, yang pertama ketika saudara masuk di dalam ibadah ini, perhatikan siapa pendetanya. Karena tidak semua yang menumpangkan tangan itu ke saudara itu, perhatikan, itu orang yang beres. Jadi jangan cepat untuk mudah percaya lalu ditumpangkan tangan
Kalau saudara tidak kenal, kalau itu gembala saudara nggak ada masalah, ya. Tapi kalau orang baru, buat saudara hati-hati. Kenapa? Karena dalam penumpangan tangan itu terjadi manifestasi kuasa Roh Kudus. Kenapa seperti itu? Karena orang itu waktu ditumpang tangan, dia terima, dia sepakat, dia membuka dirinya untuk menerima impartasi kuasa roh, baik itu kuasa roh Tuhan atau kuasa roh jahat. Nah saudara, ingat bahwa di dalam Yohanes 4 ayat 24, Elohim itu adalah roh. Yesus sendiri berkata, dan harus kita menyembah dia dalam roh. Jadi ibadah-ibadah yang seperti ini ada beberapa faktor bisa terjadi di dalamnya. Kalau yang terjadi guling-guling, bisa itu adalah orang itu sementara dilepaskan. Kalau dia hanya getar-getar, ya mungkin dia dipenuhi Roh Kudus. Dasarnya ada, saudara, itu di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 13. Waktu murid-murid dipenuhi Roh Kudus, orang lain menganggap, menyindir mereka bahwa mereka gila. Ya. Jadi kalau ada aksi-aksi gemetar, ya itu bisa terjadi dipenuhi Roh Kudus, atau bisa juga terjadi buat-buat. Karena dipenuhi Roh Kudus dengan buatan-buatan itu hampir sama, saudara. Seperti yang beberapa hari ini saya buat video 2 orang pendeta yang sering mengejek. Ya. Jadi ada juga orang dalam perkumpulan seperti ini buat-buat. Merasa bahwa, oh kok saya belum bahas roh, akhirnya dia buat-buat juga. Dan hati-hati, ibadah seperti ini sering ditunggangi oleh setan, saudara. Bagaimana caranya kita tahu bahwa orang itu ditunggangi setan dalam ibadah seperti ini? Dia sudah mulai melakukan hal-hal yang tidak sopan. Atau dia seorang jemaat lalu kemudian mulai bernubuat, ya tidak semua kita harus percaya nubuat, harus diuji. Kalau sudah mulai nubuatannya salah, itu perlu diwaspadai. Jadi bukan artinya ibadah karismatik dan Pantekosta itu diilhami setan semuanya. Menyembah setan, bukan menyembah setan, bukan. Karena kita sadar kita ini adalah gereja tubuh Kristus yang percaya Yesus adalah Tuhan dan Yesus adalah dari Elohim. Itu di dalam 1 Yohanes 4 ayat 2-3. Bagaimana caranya kita mengetahui roh antikris, penyesat? Ya seperti itu. Tandanya tidak percaya Yesus berasal dari Elohim, dari Tuhan. Ya. Nah, tanya ketika dia lagi manifestasi di dalam ibadah itu, coba suruh untuk lahir baru. Karena biasanya orang dirasuk setan itu atau mulai jadi penyesat itu antara sadar dan tidak sadar. Saya punya pengalaman adikodrati dengan itu. Saya punya pengalaman 10 tahun yang lalu lebih, saudara. Saya pernah mengaku sebagai Allah dan saya mengangkat anak dan Roh Kudus. Ya. Untungnya saat itu ya Allah itu adalah sebutan untuk secara umum ya kepada pencipta, baik dari saudara dari Muslim, dari Kristen, juga dari yang lain ya, menyebut Allah. Artinya Tuhan, tapi bukan langsung namanya. Nah, itu saya lakukan. Lalu kemudian mulai memutarbalikkan firman Tuhan dan saya setengah sadar dan tidak sadar. Jadi saya punya pengalaman adikodrati tentang hal itu. Makanya ya puji Tuhan saya tahu, saudara. Ketika orang itu benar-benar dipenuhi Roh Kudus atau roh buat-buat, ya kita uji semua. Sesuai nggak dengan isi Alkitab. Biasanya kalau orang mulai bernubuat palsu dan penyesat mulai menyesatkan orang, jadi yang dimaksud penyesat itu ketika ada aksi di dalam perkumpulan itu. Bukan secara keseluruhan denominasi bahwa karismatik dan Pantekosta sesat, bukan. Nah, jadi kurang lebih yang mungkin yang dialami oleh jemaat yang ada di Korintus. Jadi penyesat ada yang menyusup masuk, kemudian mulai mengajarkan hal-hal yang tidak sesuai dengan Alkitab. Dan dia tidak percaya Yesus berasal dari Elohim, dari Tuhan. Tidak percaya tentang kematian, karena iblis selalu bertentangan dengan Tuhan, kuasa Tuhan. Dan iblis itu kerjaannya mencuri, membunuh, membinasakan damai sejahtera kita dan tidak tanggung-tanggung ingin menghancurkan saudara semua. Jadi iblis itu menghujat Tuhan Yesus, menghujat nama Yesus. Apalagi kalau sudah menyebut darah Yesus, dia akan terbirit-birit. Jadi kalau saudara menemukan itu dalam jemaat saudara, atau mungkin saudara dalam perkumpulan itu, ditengking aja dalam nama Yesus. Darah Yesus itu dilepaskan. Maka bisa terjadi manifestasi. Maka kalau saudara melihat seperti tayangan ini, kita tidak bisa menyimpulkan bahwa semua dari setan, diilhami setan atau gila. Di sana ada yang dipenuhi Roh Kudus, berbahasa roh, ada yang dilepaskan, dan kendalinya itu
harus dikendalikan oleh gembalanya atau pendetanya. Jangan kalau sudah seperti kacau, terlihat kacau, terus dilanjutkan. Ya. Karena Roh Kudus itu tertib, ya, ibadah menyembah kepada Tuhan dengan kata-kata yang enak dimengerti, itu disarankan Rasul Paulus. Tapi kalau sudah mulai sangat kacau, saudara bisa mulai membawa suasana untuk lebih tenang. Saudara bisa mengarahkan jemaat saudara untuk, ayo mari kita tenang, sembah Yesus. Jangan dibiarkan sehingga terlihat seperti tambah kacau. Jadi seperti itu saudara, mungkin di lain waktu saya akan bahas dari live saya tentang Roh Kudus dan pekerjaan Roh Kudus ya. Semoga ini bermanfaat buat saudara semua, menolong kita untuk mengetahui bahwa Roh Kudus bekerja dan tetap hati-hati ya. Jangan sampai juga ada yang mengambil keuntungan dalam setiap ibadah itu. Roh Kudus itu dorongan dari hati tanpa dibuat-buat, saudara. Ingat, di dalam Yohanes 4, Elohim itu roh dan kita harus menyembah dia dalam roh. Tetapi tetap hati-hati, serahkan hidupmu sungguh-sungguh kepada Tuhan. Itu sebabnya dalam Yohanes dikatakan bahwa kalau engkau meminta rohnya kepada Bapamu, dia akan memberikan rohnya. Ya. Jadi jangan ragu-ragu saudara, nanti saudara ketika, ada dorongan dari hati, jangan-jangan ini roh setan. Yakin bahwa kalau hatimu minta roh Elohim kepada Tuhan, dia akan memberikan Roh Kudusnya dan akan memimpin saudara kepada kebenaran. Ya. Tidak mungkin diberikan ular, artinya tidak mungkin dikasih sesuatu yang bukan berasal daripada Tuhan. Karena Tuhan tahu motivasi kita dan kita adalah kepunyaannya. Dia ingin kita menyembah dia dalam roh dan kebenaran sebagaimana firman Tuhan dikatakan dalam Yohanes. Roh kita yang harus menyembah Tuhan. Semoga firman ini memberkati saudara semua. Tuhan memberkati. Amin. Amin. Amin.